Itulah akan perintah guru dengan keyakinan 100%. Sesuai lajur berguru yang telah ditetapkan oleh syariat. Itulah sebabnya sebelum kita berguru, maka kita harus menilik terlebih dahulu bagaimana sepak terjang guru yang ingin kita yakini. Karena di keyakinan inilah jalan terbukanya pintu rahasia ilmu Allah. Dan semua itu bisa terwujud dengan sempurna bila disertai dengan rasa kecintaan. Kecintaan yang penuh pada guru. Guru yang membawa ilmu itu. Dan proses yang hidup kembali tadi itu adalah proses menyelesaikan masalah. Masalah yang kita hadapi di otak. Nah, setelah selesai masalah itu, maka kita terjaga dalam kondisi sangat-sangat fresh. Jadi kemudian takutlah kepada Allah secara terang-terangan. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita menerima takdir di mana kejadian tersebut sudah terjadi pada kita dan kita menerimanya dengan ridha akan kejadian yang menimpa kita. Meski secara nalarnya kita bisa melakukan perubahan karena kita berada di permusyawaratan atau ada pada orang yang berkuasa untuk melakukan perubahan, tetapi kita tidak melakukannya. Bukan hanya melakukan, memikirkannya pun tidak. Kita hanya menerima saja. Itulah yang mengakibatkan alam semesta ikut bersimpati. Yang kedua, yang pertama tadi adalah takutlah kepada Allah secara sembunyi-sembunyi dan takutlah kepada Allah secara terang-terangan. Yang kedua adalah sederhana di saat kaya dan sederhana di saat fakir. Maksudnya di sini adalah ketika kita menerima rezeki, maka rezeki yang kita terima itu kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi rezeki yang kita terima itu tidak kita gunakan untuk diri kita, untuk menunjukkan bahwasanya kita adalah si A, Anda adalah si B dengan harta yang kita dapat, karena kita berbagi kepada orang. Dan kemudian kita sederhana pula di saat kita fakir. Maksudnya di sini adalah ketika kita diuji oleh Allah dengan jalan Allah menunda rezeki kita. Allah menunda rezeki kita, dan di saat itu kita sama sekali tidak pernah merasa bahwasanya kita merasa dirugikan dan tidak pernah berkeluh kesah kepada siapapun, tidak pernah berkeluh kesah. Kita menunggunya dengan sabar ketika rezeki itu datang kembali. Jadi sederhana di saat kita kaya dan sederhana pula kita di saat sedang fakir. Tidak ada yang tahu bahwasanya kita itu adalah kaya dan tidak ada pula yang tahu bahwasanya kita adalah miskin, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Karena kita tidak menceritakannya, dan Allah itu menyembunyikan apa yang kau sembunyikan. Kemudian yang ketiga adalah adil. Ketika marah sama adilnya ketika kita sedang ridha. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita punya masalah, orang membuat suatu kesalahan pada kita dan kita harus memberikan putusan untuk orang tersebut, tetapi ternyata kesalahan dari orang tersebut kita lupakan, kita tidak menganggapnya ada. Jadi kita adil dalam saat marah kita itu kita redam, kita anggap itu tidak ada. Dan kemudian ketika kita mengambil keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang adil sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa melebihi dan mengurangi, tanpa melebihi dan mengurangi. Kemudian kita juga tidak melupakan etika, itu adat istiadat dalam memutuskan hal tersebut. Itulah yang disebut adil. Yang saya sampaikan di sini adalah cara untuk masuk ke alam ilmu metafisika. Tetapi untuk masuk ke alam tersebut bukan melalui sugesti hipnosis, melainkan melalui pemahaman akan kurenah dari ilmu ketuhanan. Sugesti hanyalah jebakan sakral untuk memberi kesan kebenaran bahwa kegaiban itu nyata bila kita mengetahui kuncinya. Adapun
kuncinya ini tidak boleh saya sampaikan sembarangan. Sebagaimana Nabi menerimanya dari malaikat, demikian juga junjungan kita Ali menerimanya dari Nabi, dan saya menerimanya dari guru saya. Untuk mendapatkan pemahaman tersebut, kita harus berhadap-hadapan. Saya akan memberikan pemahaman, karena apabila salah dalam penyampaian, maka Anda akan tersesat. Tiada keberhasilan yang bisa dicapai sendiri, kecuali di sampingnya ada setan. Jibril mengingatkan Rasulullah, "Wahai Muhammad, hiduplah engkau sekehendakmu, maka sesungguhnya engkau akan mati. Cintailah orang yang engkau kehendaki, maka sesungguhnya engkau akan meninggali. Beramallah engkau sesukamu, maka sesungguhnya engkau akan dihisab." Salam Canaya.